Ahoy para nakama hukum. Selamat datang di Labuan Hukum, program terbaru dari channel Mugiwara Teddy. Mulai sekarang, setiap hari Sabtu, kapal kita akan berlabuh di Pelabuhan Hukum. Di sini kita akan bongkar pasal-pasal yang janggal, aturan yang bermasalah, sampai undang-undang yang bisa jadi jerat bagi rakyat. Tapi jangan khawatir, kita bahas dengan bahasa sederhana, contoh nyata, dan tetap kritis. Karena hukum itu bukan sekadar tulisan di kertas, melainkan kompas yang menentukan arah hidup kita. Jadi bentangkan layar, kibarkan bendera hukum, dan siap berlayar bersama kami di Labuhan Hukum, tempat kita menyingkap rahasia, aturan yang tersembunyi. Kaisayo ni ore wa naru da. Jadi, bayangin begini nakama, kamu ditangkap malam ini, padahal nggak tahu salah apa. Terus kamu tanya, saya bisa ditahan berapa lama? Nah, jawabannya ada di KUHP. Dan sekarang ada KUHP yang akan dirancang baru, yang bisa bikin aturan main ini berubah total. Pertanyaannya, ini melindungi kita atau justru bikin kita makin gampang jadi korban? Sebelumnya kita harus tahu dulu apa perbedaan KUHP dan KUHP. Jadi KUHP itu isinya larangan dan sanksi, misalnya mencuri, membunuh. Tapi KUHP itu aturan main. Gimana polisi nangkep, kapan orang boleh ditahan, kapan harus ke pengadilan. Jadi KUHP itu kayak wasitnya pertandingan hukum pidana. Nih seperti John Locke pernah bilang, where law ends, tyranny begins. Kalau hukum berhenti bekerja, yang masuk ke lapangan adalah tirani. Artinya hukum itu pelindung rakyat dari penguasa. KUHP lama kita lahir tahun 1981, zaman belum ada internet atau cybercrime. Jadi wajar kalau mau direvisi. Tapi hati-hati, revisi ini bukan cuma update teknologi. Jeremy Bentham pernah berkata, power is of an encroaching nature. Artinya, kekuasaan itu sifatnya selalu ingin melebar. Kalau enggak ada kontrol, makin lama makin rakus. Sekarang kita bahas 3 hal yang paling panas dari rancangan KUHP terbaru, yaitu 1. Masa penahanan makin panjang. 2. Penyadapan bisa tanpa izin hakim. 3. Pra-peradilan alias hak warga buat gugat salah tangkap malah dipersempit. Padahal Montesquieu udah ingetin, there is no liberty if the judiciary power be not separated from the legislative and executive. Maksudnya kebebasan nggak akan ada kalau hakim nggak independen dari pemerintah. Kalau hakimnya dipinggirkan, kebebasan kita ikut lenyap. Sekarang KUHP kasih waktu 60 hari untuk tahan orang sebelum sidang. Itu bisa diperpanjang lagi. Jadi orang bisa berbulan-bulan di sel padahal belum tentu salah. Nah, rancangan KUHP baru justru memperpanjang lagi masa penahanan. Padahal William Blackstone, pakar hukum Inggris abad ke-18 udah bilang, it is better that 10 guilty persons escape than that one innocent suffer. Artinya, lebih baik 10 orang bersalah lolos daripada 1 orang tak bersalah menderita. Contoh nyata, Sengkon dan Karta. Mereka dipenjara padahal bukan pelaku. Baru bertahun-tahun kemudian, ketahuan siapa pelaku aslinya. Kalau masa penahanan makin panjang, tanpa kontrol hakim, kasus Sengkon Karta bisa kejadian lagi. Dan kali ini bisa menimpa siapa saja. Bandingkan di Amerika, orang cuma boleh ditahan 48 jam sebelum dibawa ke hakim. Itu prinsip tua dari habeas corpus, akar hukumnya dari Magna Carta 1215. Artinya sederhana, negara nggak boleh seenaknya menahan orang, semua penangkapan harus diuji hakim. Sedangkan di Jepang maksimal 23 hari. Sedangkan di Jerman wajib izin hakim maksimal 48 jam. Indonesia berbulan-bulan, jauh banget bedanya. Kalau pakai kacamata HAM, ini problem besar. Pasal 9 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik bilang nggak boleh ada orang ditahan sewenang-wenang. Dulu Montesquieu sudah wanti-wanti, kalau penahanan tanpa batas dibiarkan, itu bukan hukum lagi, tapi penindasan. Sekarang kita bahas masalah penyadapan. Dalam rancangan KUHP baru, penyidik bisa nyadap tanpa izin hakim. Sekilas efisien, tapi bahayanya besar. Jeremy Bentham pernah bilang, secrecy being an instrument of conspiracy ought never to be the system of a regular government. Maksudnya pemerintahan sehat nggak boleh dijalankan dengan sistem serba rahasia, karena rahasia itu rawan disalahgunakan. Jika kita berkaca dari negara yang pernah menjajah kita sebelumnya yaitu Belanda, penyadapan wajib izin hakim.
Di Amerika ada pengadilan khusus namanya FESA Court. Kalau nggak ada izin, hasil sadapan nggak bisa dipakai di sidang. Jadi di luar negeri, hakim selalu ada di tengah. Indonesia versi rancangan KUHP baru, hakim justru dihapus dari proses. Menurut pasal 17 ICCPR jelas, privasi nggak boleh diganggu sewenang-wenang. Kalau penyadapan tanpa hakim dilegalkan, itu sama aja kasih lampu hijau buat negara ngawasin warganya kapan aja. Lord Acton pernah bilang, power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Artinya, kekuasaan itu cenderung bikin orang korup, dan kalau tanpa kontrol, korupsinya jadi absolut. Sekarang kita bahas mengenai pra-peradilan. Itu merupakan jalur darurat buat warga melawan aparat. Kalau salah tangkap, bisa gugat lewat pra-peradilan. Tapi di rancangan KUHP baru, ruang ini dipersempit. Padahal Montesquieu udah bilang, kebebasan nggak mungkin ada kalau hakim dilemahkan. Hakim harus jadi benteng terakhir. Sebagai contoh, kita lihat kasus Budi Gunawan tahun 2015 bukti betapa pentingnya pra-peradilan. Hakim bisa batalkan status tersangka. Kontroversial? Iya, tapi itu juga bukti pra-peradilan punya gigi. Kalau giginya dicabut, rakyat nggak punya perlindungan apa-apa lagi. Jadi, kita bisa menarik kesimpulan, rancangan KUHP baru ini adalah pedang bermata dua. Satu sisi ada modernisasi, tapi sisi lain justru bikin rakyat lebih rentan. Penahanan makin panjang, penyadapan tanpa hakim, pra-peradilan dipersempit. Kalau kita pakai kacamata rule of law, ini langkah mundur. Seperti kata Thomas Jefferson, the price of liberty is eternal vigilance. Artinya, kebebasan itu cuma bisa bertahan kalau rakyat terus waspada. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau KUHP yang jadi benteng rakyat atau KUHP yang jadi alat represi negara? Sekian pelayaran kita hari ini di Labuan Hukum. Kalau kalian merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan share ke nakama hukum lainnya. Tinggalkan juga komentarmu di bawah, biar kita bisa diskusi dan bongkar lebih banyak pasal yang bermasalah. Sampai jumpa di pelayaran berikutnya setiap hari Sabtu. Ingat, hukum itu kompas kita, jangan biarkan kapal ini terombang-ambing tanpa arah.